Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, bertemu lagi bersama saya Nadia Seramwati dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Hamzanwadi. Oke teman-teman, pada video pembelajaran kita kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Silahkan simak slide berikut ini ya. Pertama-tama, kita akan membahas kondisi perekonomian di negara-negara tertentu akibat COVID-19. Tahukah teman-teman, dampak yang terlihat dari adanya COVID-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi turut mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini, perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Perekonomian dunia pada negara-negara tertentu seperti Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, dan beberapa negara lain mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di tahun 2020. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Yang kedua, yaitu kondisi perekonomian di Indonesia. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi akibat dari COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan pun semakin meningkat. Keputusan pemerintah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai daerah sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian Indonesia. Triwulan 2 merupakan puncak dari semua kelusuan ekonomi Indonesia karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. PSBB sebagai langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia merupakan faktor yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada triwulan 2 2020. Kebijakan PSBB untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas dari masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Pada akhirnya, penghasilan masyarakat yang menurun karena pandemi menyebabkan sebagian besar sektor usaha mengurangi aktivitasnya atau bahkan tutup total. Angka pengangguran pun semakin meningkat. Badan Pusat Statistik dalam survei Angkatan Kerja Nasional pada tahun 2020 menyatakan bahwa COVID-19 berimbas pada sektor ketenagakerjaan dan perekonomian Indonesia. Ketiga, kebijakan pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi di negara Indonesia. Sebagai penanggulangan dampak dari pandemi COVID, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengupayakan pemulihan ekonomi negara. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus COVID-19. Kebijakan tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk di bidang kebijakan keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan. Sedangkan kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan negara. Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat dengan PEN. Tujuannya adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor real dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19. Yang keempat yaitu Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah membentuk 3 kebijakan yang akan dilakukan, di antaranya peningkatan konsumsi dalam negeri,
peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilisasi ekonomi dan ekspansi moneter. Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi, maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi atau kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Yang mana dana tersebut akan disalurkan melalui bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan bantuan-bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif atau stimulus kepada pelaku UMKM dan korporasi. Pemerintah memberikan bantuan penundaan angsuran, subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui kredit usaha rakyat dan ultramikro, penjaminan modal kerja sampai dengan 10 miliar dan pemberian insentif pajak, misalnya pajak penghasilan akan ditanggung oleh pemerintah. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Teman-teman, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa mengetahui bahwa pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap pelaku UMKM. Mayoritas UMKM sebanyak 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini, dan hanya sebagian kecil atau sekitar 5,9% yang mengalami pertumbuhan yang positif. Kemudian dari hasil survei dari beberapa lembaga BPS, Bappenas, dan World Bank, menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak pelaku UMKM kesulitan untuk melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan. Beberapa di antaranya sampai harus melakukan PHK. Kendala lain yang dialami pelaku UMKM adalah antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, atau distribusi dan produksi yang menjadi terhambat. Maka dari itu, pemerintah berupaya menyediakan sejumlah stimulus melalui kebijakan, misalnya memberikan pinjaman, tambahan bantuan modal, keringanan pembayaran tagihan listrik, dan dukungan pembiayaan lainnya. Dengan begitu, diharapkan pelaku usaha termasuk UMKM perlu berinovasi dalam memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Mereka juga dapat menumbuh kembangkan berbagai gagasan atau ide usaha baru yang juga dapat berkontribusi sebagai pemecah persoalan sosial ekonomi masyarakat akibat dampak dari pandemi COVID-19. Oke teman-teman, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dan kita juga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.